Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita dapat menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga di dalam rangka menuntut ilmu bersama. Dan kita juga berharap semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunan-tuntunan beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami selaku panitia untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tabligh akbar dan juga yang berkaitan dengan bazar muslim dan muslimah. Di antaranya tentang adab dan etika ketika menuntut ilmu. Yang pertama, hendaknya kita mengikhlaskan niat semata-mata ingin mengharap ridha Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mencari dan berusaha untuk mendapatkan faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, hendaklah bagi para penuntut ilmu atau para jamaah untuk mencatat dan faidah-faidah yang Ustadz sampaikan. Yang keempat, bersikap tenang dan tidak menyibukkan diri dengan hal lain ketika di majelis ilmu, seperti berbicara atau ngobrol ketika kajian sedang berlangsung. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan Ustadz ketika beliau sedang menyampaikan materi. Dan yang keenam, beradab ketika bertanya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Insyaallah nanti di akhir kajian kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaan terbaik dengan cara menulis di secari kertas lalu dikumpulkan di meja kecil depan meja Ustadz. Kemudian yang terakhir, berhubung kita juga mengadakan bazar muslim dan muslimah, maka tidak diperkenankan bagi para penjual dan para pembeli bertransaksi ketika kajian sedang berlangsung. Kami ulangi, tidak diperkenankan bagi para penjual dan para pembeli untuk bertransaksi ketika kajian sedang berlangsung. Adapun tempat bazar terletak di seberang jalan Masjid Al-Barkah, berada di dalam gedung PWRI Kecamatan Kemangkon. Demikian berkenaan adab dan etika di dalam majelis ilmu. Kemudian kami akan sampaikan sedikit biografi dan profil singkat pemateri kita pada hari ini adalah beliau Al-Fadil Al-Ustadz Mustafa Al-Butani hafizahullah ta'ala. Beliau berasal dari Buton, sesuai dengan nisbah namanya Al-Butani di Sulawesi Tenggara, dan sekarang berdomisili di Kota Tegal. Beliau mengasuh sebuah pondok pesantren di Kota Tegal yang dinamai dengan Pondok Pesantren Ibnu Sirin. Alhamdulillah, guru kita ini pernah mengenyam pendidikan di Darul Hadits Damaj, Yaman selama kurang lebih 9 tahun, dari tahun 2001 sampai 2009.
Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Mustafa Al-Butani hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Tema pembahasan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, barakallahu fikum, adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak akan luput dari membicarakan atau berbicara tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap kita membicarakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap kita membaca keutamaan-keutamaan mereka, kelebihan-kelebihan mereka, maka setiap itu pula akan timbul, barakallahu fikum, pertanyaan atau tanda tanya besar dalam hati kita. Barakallahu fikum, apa sebenarnya kelebihan dan apa sebenarnya sebab yang menyebabkan mereka selalu unggul di atas kita semua? Toh kalau masalah sholat, kita juga bisa sholat. Sholatnya kita jelas tidak mungkin sholat kita berbeda dengan sholat mereka. Karena kalau berbeda sholat kita dengan sholat mereka, berarti salah kita. Kita sholat zuhur 4 rakaat, kita sholat asar 4 rakaat. Para sahabat Rasulullah juga sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat, dan selanjutnya. Kita puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, sama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in
juga berpuasa kurang lebih 30 atau 29 hari. Karena kalau kita puasa lebih dari puasa mereka, berarti kita yang salah. Kita bersedekah, sahabat juga bersedekah. Bahkan bisa jadi sebagian kita kaum muslimin ada yang sedekahnya lebih banyak dibandingkan dengan sedekahnya para sahabat. Sebagian sahabat jumlahnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW sudah memberikan vonis nas, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalaulah seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, itu tidak akan sebanding dengan infaknya satu genggam kurma yang dikeluarkan oleh sahabatku, bahkan separuhnya pun tidak sebanding. Selalu kita tertinggal dari mereka. Padahal perbandingannya, kata Rasulullah SAW, kalian bersedekah dengan sebesar emas gunung Uhud, sahabatku bersedekah dengan segenggam kurma, tetap aja sedekahnya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sedekahnya para sahabatku. Bahkan separuhnya pun enggak. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Haji, kita haji sebagaimana mereka haji. Kita baca Al-Quran bagaimana mereka baca Al-Quran. Tapi kenapa sekali lagi selalu kita ketinggalan dan tidak mungkin bisa mengimbangi, jangankan menyaingi, mengimbangi aja nggak bisa. Rasulullah SAW sudah mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang yang sesudahnya yaitu tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Mau berbicara barakallahu fikum, apakah karena mungkin mereka hidup sezaman dengan Rasulullah SAW sehingga kita tidak bisa menyaingi mereka? Kita selalu tertinggal dari mereka. Kita mau beribadah sekuat apapun, kita mau salat malam sekuat apapun, mau puasa sunnah sekuat apapun, tetap aja kita selalu ketinggalan dari para sahabat Nabi SAW. Dan selalu akan timbul pertanyaan, kenapa dan apa sebabnya? Apakah mereka karena hidup sezaman dengan Rasul SAW? Kalau masalahnya karena hidup sezaman dengan Rasul SAW, Abu Jahal juga hidup sezaman dengan Rasul. Bahkan barakallahu fikum masih dalam garis keturunan Nabi. Abu Lahab juga begitu, hidup sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan masih dalam garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi toh nyatanya masih hidup sudah dilaknat oleh Al-Quran. Toh masih hidup sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semua barakallahu fikum
yang akurat sunnah. Pernah ada seorang ulama ditanya, siapa yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Membandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ardhah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja pertama kali di dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardhah, khalifah terbaik dari Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditanya, mana yang lebih utama? Beliau menjawab, demi Allah, debu yang berterbangan dari kudanya, kaki kuda yang ditumpangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tidak sebanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Artinya yang namanya keutamaan para sahabat, ketika kita mendengar nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat sahabat la ya'diluha syai' atau la yu'adiluha syai', tidak ada satupun keutamaan yang bisa mengimbangi atau menyainginya. Lalu berarti apa jawaban yang benar dari pertanyaan ini semua? Kenapa selagi-lagi selalu kita tertinggal dari mereka? Selalu kita tidak bisa mengejar derajat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cinta kepada mereka al-ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Bahkan Allah azza sebagai tanda keimanan dan kemunafikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat berarti dia mukmin. Benci kepada para sahabat berarti kalau dia enggak kafir, munafik. Maka orang kalau benci kepada sahabat seperti Syiah misalnya, mereka tidak keluar dari dua ini. Kalau enggak kafir, munafik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menaskan seperti itu. Allah mengatakan kepada mereka, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah azza wa jalla. Pertanyaan-pertanyaan ini semua barakallahu fikum dijawab oleh para ulama. Al-Hasan Al-Basri misalnya atau yang lainnya, mereka ditanya ketika mereka mengatakan ma sabaqakum Abu Bakrin, tidaklah Abu Bakar ataupun Umar ataupun sahabat yang lainnya selalu mendahului kalian, selalu mengungguli kalian, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya salat. Salatnya Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak dari salatnya Abu Bakar. Sampai Rasulullah melarang Abdullah bin Amr bin Al-As untuk salat dengan seperti itu. Setiap malam salat malam sampai enggak tidur. Abdullah bin Amr bin Al-As. Setiap hari puasa enggak pernah batal puasa. Lebih banyak. Tapi tetap aja selalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih unggul di atas itu semua. Apa kelebihannya? Kelebihannya semua itu adalah kembali kepada keyakinan, keikhlasan mereka dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Itu yang susah untuk kita saingi. Salatnya kita kalau beda dengan salatnya sahabat Rasulullah, berarti kita salah. Berarti mesti sama. Sahabat Rasulullah baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, baca surat, kita baca surat sama. Kalau beda, kita mesti salah. Salatnya kita sama. Di dalam mereka karena cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
begitu cepat mereka merespon perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang tidak bisa kita saingi adalah urusan hati, itu yang susah. Keikhlasan, kecintaan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda mengatakan, Inna Allah nadhara fi qulubi ibadihi. Allah Azza wa Jalla melihat pada hati hamba-hambanya. Fawajada anna qalba Muhammadin khayra qulubil ibad, atau khair. Dan Allah mendapati bahwa hatinya Muhammad adalah hati yang paling baik di antara semua manusia. Subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, fa ana khiyarun min khiyar. Saya ini adalah manusia pilihan. Kata Ibnu Mas'ud, fajtabahu Allah Azza wa Jalla birrisalah. Karena Allah Azza wa Jalla melihat bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, maka Allah Azza wa Jalla mengunggulkannya, menghususkannya dengan risalah. Diangkatlah sebagai Rasul. Summa nadhara fi qulubi ibadihi ba'dah. Setelah itu Allah Azza wa Jalla kembali melihat hati-hati manusia, hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qalba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi. Setelah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat kembali kepada hati-hati manusia, hati hamba-hambanya setelah Rasulullah, dan didapatinya bahwa ternyata hati-hatinya para sahabat adalah hati yang terbaik di antara sekian ribu manusia. Subhanallah. Pertanyaan kita dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata urusannya adalah hati. Itu yang tidak bisa kita ungguli. Summa nadhara fi qulubi ibadihi ba'da qalbi alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat pada hatinya hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata melihat dan mendapati bahwa hatinya para sahabat adalah hati manusia yang terbaik, bahwa para sahabat adalah memiliki hati yang terbaik. Maka Allah Azza wa Jalla memilih para sahabat sebagai menteri-menteri atau duta-duta, sebagai pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang membela agama Allah Azza wa Jalla. Kita kalau sudah berbicara urusan hati nyerah. Kalau sudah berbicara urusan hati nyerah. Kalau berbicara urusan sholat bisa. Hati kita yang susah. Hati kita ini sholat aja kadang-kadang tarik ulur, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholatnya mikirin dunia, khusyuknya sebentar. Jadi kadang-kadang sholat itu, alhamdulillah, tumben-tumbenan saya khusyuk kali ini sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza qama ahadukum ila shalah fala yaltafit fa inna Allah yansibu wajhahu fi wajhi ahadikum idza shalla ma lam yaltafit. Jika kalian salat, maka janganlah kalian berpaling, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memajang wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada wajah kalian di saat kalian sholat, selama kalian belum berpaling. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa radhiya an dalam kitab beliau Al-Wabil Shayyib,
wa ma'na al-iltifat, dan makna ucapan Rasulullah la yaltafit. Jangan kamu kalau sedang sholat itu memalingkan, berpaling. Secara konteks, secara terjemahan kalau kita artikan, artinya jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Jangan lagi sholat menoleh ke kanan. Itu secara konteks hadis. Namun kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, wal iltifat wa ma'na al-iltifat, dan makna jangan kamu menoleh di sini ada dua, kata beliau, ala ma'nayain. Yang pertama adalah iltifatul qalb, yang kedua adalah iltifatul wajh. Yang pertama jangan kamu menoleh. Yang pertama yang terlarang adalah iltifatul wajh, menoleh, hati kita yang menoleh. Wajah tetap fokus, khusyuk, nunduk di tempat sholat, ngeliatin tempat sujud, tapi hatinya yang menoleh ke sana kemari. Kenapa? Hatinya ngelihat ukiran karpet. Bagus juga ini motifnya karpet. Kenapa? Kepala khusyuk, fokus ke tempat sujud, tapi apa yang dilihat? Tanggal berapa ini? Kapan tanggal gajian? Kapan dapat duit? Itu yang berat, kata Imam Ibnu Qayyim. Kita bisa menahan wajah kita, tapi jangan salah paham dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fala yaltafit, fa inna Allah yansibu wajhahu ila wajhi ahadikum ma dama fi salatihi ma lam yaltafit." Jangan kamu berpaling, jangan kamu menoleh selama kamu salat. Karena Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya di wajahmu selama kamu salat, selama kamu belum berpaling. Artinya apa? Kalau kamu sudah berpaling, bubar, nggak ada lagi sudah. Mungkin kita bisa menahan wajah kita, nggak noleh kiri kanan. Ada suara khusyuk, HP bunyi biarin, nggak peduli. Tapi hati yang noleh. Apalagi kalau ternyata yang nelpon itu kita secara tidak sengaja curi pandang, kelihatan namanya, duit nih urusannya orang ini. Hatinya udah mulai kacau. Aduh, kenapa imamnya nggak sujud-sujud? Masya Allah, pakai surat Al-Kahfi segala, bacanya Qul Huwallahu Ahad aja sah kok. Kenapa sih mesti panjang-panjang sholat? Udah mulai hati itu berantakan. Wajah bisa kita kendalikan. Itulah bedanya. Jadi kembali lagi, satu yang menyebabkan kita ini sekuat apapun, sebaik apapun kita, tetap tidak bisa menyaingi para sahabat Rasulullah. Urusannya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu, hati. Itu yang nggak bisa. Banyak kan di antara kita yang sholat begitu, Masya Allah, kelihatan fokus ke tempat sujud, kelihatan Masya Allah, mata berkedip janda, konsentrasi luar biasa. Bahkan ada yang kadang-kadang sholat sampai nangis. Kita kira sholat sambil nangis-nangis itu karena takut dengan neraka, karena baca Al-Quran tentang azab neraka. Ternyata setelah sholat tanya istri kita, "Ma, tadi sholat saya lihat khusyuk banget sampai nangis-nangis ya Ma." "Iya Pak, soalnya Bapak belum ngasih duit ke saya." Ya Allah, ternyata sholat karena gak punya duit makanya nangis. Ternyata sholat karena sudah mau lebaran belum ada yang ngasih THR makanya nangis. Kenapa nangis Bu? "Iya Pak, nangis. Ini sudah mau lebaran, THR belum ada yang ngasih. Mana duitnya ada." Makanya apa kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu? Ketika beliau khutbah di Mesir pada saat diangkat sebagai gubernur oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Ya ahla Misr, wahai penduduk Mesir." Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, "Ya ayyuhal muslimin, wahai kaum muslimin, ma azhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dunya wa ma arghabakum fiha." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Wahai sekalian kaum muslimin, wahai sekalian masyarakat Mesir, betapa zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia
sementara saya lihat kalian betapa rakusnya kalian dengan dunia. Jadi dunia terbalik. Hati yang tidak bisa. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sekarang boleh kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi apa realitanya sama dengan para sahabat? Tidak. Orang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai setiap tahun, setiap saat memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya apa? Kita tidak mau berbicara hukum, itu sudah jelas. Kenyataannya apa? Kalau sudah peringatan-peringatan seperti itu, alun-alun penuh dengan manusia, lautan manusia. Diperingati maulidnya, salawatnya sampai jam 2 malam, sampai larut malam. Giliran azan subuh, lihat Masjid Agung satu sof aja kadang nggak penuh. Kemana itu manusia-manusia yang katanya cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi atau cinta kepada berkat? Yang diincar berkatnya. La ilaha illallah. Cinta kepada Nabi sampai berlomba-lomba. Kalau sudah tahu orang ini keturunan Nabi, datang bawa air 1 botol akan biar berkah katanya. Pulang-pulang berkah, padahal cuma tiup. Mungkin juga ampas ludahnya masuk. Yang penting berkah. Berkah apanya? Berkah bagi yang doain, konyol bagi yang didoain. Berkah bagi yang doain. Lah kalau saya misalnya doain kalian yang datang 100 orang, saya pasang tarif 1 botol 50.000. 100 kali 50.000 kali 100 berapa? Kan berkah bagi saya yang doain. Bodoh bagi yang doain. Itu mah bukan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya dibodohin. Pulang-pulang bawa air, katanya air berkah. Berkah untuk siapa, Mas? Berkah untuk yang doain. Yang doain setelah pulang 1 hari, yang doain karena banyak datang bawa air minta didoain, pulang-pulang ganti mobil. Kan berkah bagi yang doain. Saya yang doain sih enak, duduk aja di kursi, datang tolong doain, Allahumma sholli, dah berkah. Ludahin toh, datang lagi tolong doain, dah berkah. Lumayan. Begitu pulang semua pasien hitung duit sampai ratusan juta. Ya berkah dong, dapat duit. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini nggak paham. Berkah bagi yang doain, jangan mau dibodohin. Urusannya adalah cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Respon mereka terhadap syariat. Itu kalau mau tahu kenapa Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita semua bisa menyaingi mereka. Lihat sejarah-sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela berkorban sekalipun nyawa taruhannya demi cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang rela mengorbankan siapapun, dibodohin siapapun, katanya demi cinta kepada Rasul. Salah. Mereka para sahabat rela berkorban, bukan mengorbankan siapapun. Kamu cinta kepada Rasul, cinta, keluarkan hartamu. Tidak seperti itu para sahabat. Para sahabat rela berkorban demi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umair ibn al-Humam ketika perang Uhud, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh di depan mata dengan pedang mereka, tombak mereka, panah mereka, pasukan mereka, nyawa taruhannya. Umair ibn al-Humam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu aina ana? Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya terbunuh di perang ini, tempat saya di mana? Qala fil jannah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mikir dia, Umair bin Humam mikir, sementara di tangannya masih ada 2 atau 3 biji kurma. Dia sambil mengunyah kurmanya, di benaknya surga sudah menanti saya, nyawa taruhannya. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aitu in kutiltu aina ana? Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di mana tempat saya? Qala fil jannah. Sambil mengunyah 2 atau 3 biji kurma di tangannya. Setelah itu dia mengatakan, wallahi innaha la hayatun tawilah in amdaituha. Demi Allah, kalau saya makan biunya masukin langsung ke mulut 3-3-nya, sambil mengunyah sambil maju perang gitu bisa. Tapi dia enggak. Dia berpikir, kalau saya tunggu sampai menghabiskan 2 atau 3 biji kurma yang ada di tanganku ini, hidupku terlalu lama rasanya. 3 biji kurmanya dilepas dari tangannya, dia pun maju ke medan laga bertempur sampai fisabilillah. Itu contoh kecintaan mereka pada para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merespon begitu cepat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka terkadang baru masuk Islam. Na'im bin Mu'ad baru masuk Islam ketika perang Ahzab. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam-diam, menyempal dari pasukan musyrikin, datang mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Dan sekarang saya siap engkau perintahkan apa saja saya akan lakukan ya Rasulullah. Baru masuk Islam langsung berubah kebencian menjadi kecintaan yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya perintahkan kepada kamu satu perintah, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Kamu lebih tahu maksud saya. Karena orang ini adalah orang cerdas, Na'im bin Mu'ad orang cerdas, jagoan perang, ahli strategi perang. Begitu dia mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memerintahkan kamu untuk melakukan dan kamu lebih faham, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Sementara Rasulullah dan para sahabat di Madinah sedang terkepung dengan pasukan Ahzab, perang Khandaq. Dikepung dari pasukan musyrikin, dari Bani Ghatfan, dari Bani Nadir, dari Yahudi. Mereka mengepung kota Madinah. Tiba-tiba datang ini orang Na'im bin Mu'ad kepada Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka diperalat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kalimat dipesanin, al-harbu khud'ah. Kamu lebih bisa mensyarah apa maksud saya, kata Rasulullah. Saya faham maksud Anda ya Rasulullah. Maka dia pun karena orang musyrikin belum tahu kalau dia sudah masuk Islam, dia berusaha mengadu domba antara Bani Quraidah dengan orang-orang Quraisy supaya tidak saling percaya di antara mereka. Bani Quraidah akhirnya hilang kepercayaan kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy akhirnya hilang kepercayaan kepada Bani Quraidah. Datang lagi ke Bani Ghatfan memprovokasi mereka. Akhirnya Ghatfan hilang kepercayaan kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy juga akhirnya hilang kepercayaan kepada Ghatfan karena sudah saling mencurigai di antara mereka, sehingga pergerakan mereka semakin lemah. Niat mereka untuk mengepung kota Madinah semakin lemah. Pada akhirnya datanglah kemudian angin yang memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Mereka semua pulang ke Makkah dalam keadaan tangan kosong. Itu contoh. Begitu mereka cepat merespon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita yang terkadang nanti, yang terkadang jadi ini yang memang tidak bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, pernah beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka la habbun nasi ilayya illa min nafsi.
"Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai selain diriku sendiri." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar, tidak demikian wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Wahai Umar, tidak demikian yang namanya cinta kepada saya. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar keimananmu wahai Umar.